Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Acara ulang tahun komunitas miniatur truk di Jember, Jawa Timur viral karena melanggar protokol kesehatan. Ironisnya, acara ini digelar di depan rumah salah satu kepala desa. Inilah kemeriahan acara peringatan ulang tahun komunitas miniatur truk di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Dalam video amatir yang viral di media sosial, tampak peserta acara berjoget tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Ironisnya, acara ini digelar di depan rumah kepala desa setempat. Menanggapi video viral, pelanggaran prokes yang diduga melibatkan oknum kepala desa, Camat Umbul Sari turun tangan. Ia menyesalkan kerumunan yang terjadi. Dan bila terbukti ada unsur keterlibatan pejabat, maka kasus ini akan dibawa ke ranah hukum. Saya sangat menyesalkan sampai ada kejadian seperti itu. Menyesalkan, ini titik poin dari kami. Langkah-langkah berikutnya, kami akan berupaya untuk lebih tegas, khususnya kepada jajaran pemerintahan desa, agar instruksi Bapak Bupati untuk betul-betul dipedomani dan dilaksanakan. Meski Kabupaten Jember tidak termasuk zona merah COVID-19 di Jawa Timur, bukan berarti warga bisa abai dan tidak mematuhi aturan serta protokol kesehatan yang berlaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melaksanakan uji klinis ivermectin sebagai obat terapi pasien COVID-19. Obat yang akan diproduksi Kementerian BUMN melalui PT Indo Farma Tbk itu akan diuji kepada pasien COVID-19 secara acak. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyambut baik langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang akan melaksanakan uji klinik ivermectin sebagai obat terapi pasien COVID-19. Kementerian BUMN melalui PT Indo Farma Persero Tbk sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta tablet per bulan. Nantinya ivermectin akan diujikan kepada pasien COVID-19 secara acak dan akan diteliti pengembangannya selama 28 hari. Kita sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta. Nah, ini kalau memang ternyata baik untuk kita semua, tentu produksi ini akan kita genjot. Untuk kehati-hatian juga dalam hal ini tentunya kami menghimbau pada masyarakat dengan adanya pelaksanaan uji klinik, maka masyarakat agar tidak membeli obat ivermectin secara bebas, termasuk juga tidak membeli melalui platform online. Jika sudah memiliki uji yang pasti, obat ini diharapkan mampu meringankan permasalahan COVID-19 di Indonesia, terutama untuk menjangkau masyarakat berbagai lapisan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penularan COVID-19 pada anak meningkat pesat di Indonesia. Meningkatnya kasus COVID-19 pada anak mendorong pemerintah mengizinkan vaksinasi COVID-19 bagi anak. Kasus COVID-19 di Indonesia meningkat dengan pesat. Pasiennya tidak hanya orang dewasa, balita hingga anak-anak pun saat ini terpapar COVID-19. Bahkan data menunjukkan angka infeksi dan kematian anak usia 0 sampai 18 tahun meningkat seiring lonjakan kasus secara umum. Artinya, anak-anak dan balita memiliki risiko yang sama terinfeksi virus corona dengan orang dewasa. Sementara itu, pemerintah terus menginjak gas melalui percepatan program vaksinasi massal guna menekan laju penularan COVID-19. Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak dapat segera dimulai. Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Meningkatnya kasus COVID-19 pada anak menjadi alarm peringatan serius. Terutama di saat pemerintah masih berencana melanjutkan pembelajaran tatap muka untuk daerah tertentu. Vaksin terhadap anak-anak pun seolah menjadi harapan di tengah ketidakjelasan kapan wabah COVID-19 akan berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak, bergabung bersama kami Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Peralmuni atau Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, ada Profesor Cissy Kartasasmita. Selamat siang, Prof. Cissy, apa kabar? Baik, selamat siang, Mas. Selamat siang. Kabar baik. Kabar baik. Prof, ini BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat Sinovac untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Apakah ini artinya bisa langsung disuntikan atau sama seperti vaksinasi pada orang dewasa yang memerlukan adanya relawan terlebih dulu? Ya. Jadi dari BPOM kalau emergency use authorization sudah keluar, sudah dinyatakan bahwa sudah bisa dipakai vaksin ini, sudah bisa beredar. Nah, beda dengan yang waktu dewasa. Dewasa itu selain kita mendapatkan vaksin langsung dari Sinovac, juga pada waktu itu dilakukan penelitian di Indonesia, di Bandung ya, terjelasnya. Pada saat itu memang belum ada emergency use authorization baik dari negara yang buat vaksin maupun tidak bisa dilakukan di Indonesia kalau belum dimasukkan izinnya melalui BPOM tadi. Nah, bedanya sekarang BPOM sudah mendapatkan data-data karena ini merupakan lanjutan sih sebetulnya, vaksinnya sama. Kemudian dilakukan penelitian mengenai dosisnya sama atau tidak, ternyata hasil akhir dosisnya sama. Jadi karena sudah ada dari Sinovac data-datanya, oleh karena itu bisa dilakukan emergency use authorization dikeluarkan. Sesudah itu langkah selanjutnya ya tergantung Kemkes mau mulainya kapan, itu sudah bisa. Kemudian sudah ada juga rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan termasuk dari IDAI. Ya. Berarti bisa langsung disuntikan intinya ya, Prof? Sorry? Berarti bisa langsung disuntikan kepada anak-anak. Oh iya, bisa ya, nggak langsung disuntikan kan program itu kan harus diatur ya, bagaimana cara pemberiannya. Kan anak-anak itu tidak sama dengan dewasa ya, bukan dewasa kecil lah, jadi langsung lanjut enggak. Programnya mungkin bisa diselaraskan, namun kan masih harus dibuat suatu juknisnya, juknis pelaksanaannya untuk ke pusat-pusat penyuntikan. Tapi kalau izin BPOM sudah keluar, itu sudah langsung bisa dipakai. Baik. Kalau sudah siap untuk dipakai. Baik, Prof. Ini kalau tidak salah Cina menyebutkan bahwa Sinovac memunculkan respon imun bagi anak usia 3 sampai 17 tahun. Tapi di Indonesia seperti kita tahu bahwa ini hasil uji cobanya adalah untuk anak 12 sampai 17 tahun. Mengapa ada perbedaan rentang umur ini, Prof? Oh, jadi gini, jadi di Indonesia tidak dilakukan percobaan, tapi emergency use authorization dari BPOM itu memberikan izin untuk 12 sampai 17 tahun lebih dahulu. Maksudnya kalau saya baca ya, sesuai juga dengan panduan atau rekomendasi IDAI, kenapa 12-17 tahun? Sebetulnya kan ada kelompoknya 3, umur 3 sampai 6 tahun, sampai 5 lah ya, kemudian 6 tahun sampai 11, 12 sampai 17. Namun kalau kita lihat, waktu kita lihat hasil laporannya, yang paling aman diberikan saat inilah untuk 12-17 dulu. Karena di situ imunogenisitasnya baik, kemudian juga safety keamanannya itu baik. Di situ tidak ada keluhan yang general. Keluhannya itu hanya yang lokal, sakit kepala, sakit tangan, merah di tangan, dan itu yang tidak ada pada bayi-bayi kecil yang belum bisa mengeluh tentunya ya. Di bayi itu, di anak yang umur 6-11 itu yang ada adalah demam ya. Jadi mungkin itu yang menjadi pikiran dari para pemberi izin, bahwa diperlukan lagilah data tambahan kalau bisa dilakukan di Indonesia tentu ya, penelitian untuk mendapatkan tambahan data mengenai keamanan. Kalau imunogenisitas sama, dari kecil sampai 17 sama. Hanya keamanannya yang kita masih belum yakin mungkin bahwa itu aman untuk di bawah 12 tahun. Tapi ada kemungkinan di bawah 12 tahun tersebut nantinya juga akan diberikan vaksin? Oh ya, tentu saja. Nanti bertahap ya. Jadi sesudah 12 sampai 17 tahun, apalagi mereka mau sekolah, mereka kan sering keluar, sudah susah dikendalikan oleh orang tuanya ya. Jadi mungkin untuk mereka itu sangat penting diberikan. Sedangkan anak yang
di bawah 12 penting, namun yaitu kita lebih mementingkan keamanan dari vaksin tersebut. Oke, Prof, terakhir kriteria seperti apa anak yang nantinya boleh mendapatkan vaksin, Prof? Ya, memang ada kriteria tertentu seperti pada dewasa ya. Pada awal kriterianya banyak, hipertensi, nggak boleh, ada batasnya segala. Nah, anak-anak itu ada juga kriterianya. Ada yang sama, ada yang tidak dengan dewasa. Kalau kita mengacu pada rekomendasi IDAI, kita lihat di situ bahwa anak-anaknya yang penting harus sehat, harus stabil, tidak ada demam, tidak ada hal-hal yang akan mengganggu kesehatan anak itu, tapi itu masih akan diputuskan lagi tentu nanti oleh Kemkes. Kemkes akan membuat suatu aturan dengan mungkin masukan-masukan dari berbagai organisasi, IDI, IDAI, ya, itu semua akan memberikan masukan sebetulnya paling tepat untuk umur 12-17 itu dengan kriteria yang bagaimana, ya. Oke, Prof, Nanti jadi ada kriterianya, tapi intinya Prof, ini orang tua tidak perlu khawatir ya Prof ya untuk anaknya diberikan vaksin dalam kondisi seperti saat ini. Kita kan sudah sangat mengharapkan pemberian vaksin pada anak bisa membantu atau meningkatkan cakupan imunisasi. Anak bisa menularkan, seperti sekarang katanya banyak kan anak yang bisa menularkan pada dewasa menularkan anak menularkan pada teman-temannya, pada saudaranya, pada gurunya. Jadi jangan takut dengan vaksin nasi ini, karena vaksin ini sudah diuji klinik dan sudah sangat-sangat dipelajari oleh IDAI maupun oleh itu bahwa vaksin ini aman. Baik, semoga ini mencerahkan orang tua yang sedang menyaksikan perbincangan kita. Prof Cissy, terima kasih untuk informasinya bersama kami. Selamat siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Antusias warga mendapatkan vaksinasi di sejumlah tempat terus meningkat. Di Gor Ciracas, Jakarta Timur, jumlah warga yang datang untuk mendapat suntik vaksin melebihi batas kuota. Warga terus mendatangi Gor Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Satu persatu, warga melewati tahap pendaftaran dan screening kesehatan sebelum menerima vaksinasi. Sebanyak 500 dosis vaksin disediakan perharinya. Ditambah menjadi 634 vaksin lantaran warga datang melebihi kuota. Kalau kita lihat ini perkembangan warga masyarakat untuk melaksanakan vaksin sangat antusias. Nah, di Gor Ciracas ini ada dua pelaksanaan, yang sebelah pintu masuk ke kiri itu Kecamatan Ciracas, sebelah pintu masuk ke kanan adalah Kecamatan Pasar Rebo. Dan dua kecamatan ini tiap harinya melampaui target atau kuota. Setelah mendapat suntik vaksin, warga diminta untuk menjalani observasi selama 30 menit. Tidak hanya warga ibu kota, warga luar Jakarta juga bisa mendapatkan vaksinasi di lokasi ini dengan membawa identitas diri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan takut divaksin. Vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Dan pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi seorang ibu terpaksa melakukan proses persalinan di atas truk ketika hendak menuju rumah sakit. Kami kembali usai jeda.